General Manager Ducati Corse, Gigi D'Alicna mengungkapkan pendapatnya setelah seri balap ketiga MotoGP Amerika 2025. Dua pembalap tim pabrikan Ducati sudah berhasil meraih kemenangan setelah Bagnaia berjaya di balapan MotoGP Amerika. Pecco tampil solid sejak lap pertama hingga lap terakhir balapan yang berlangsung di kota. Persaingan internal untuk gelar juara dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez kembali ke trek. Bagnaia kini memangkas jarak menjadi 11 poin dari Marquez dan 12 poin dari posisi puncak dari pembalap Gresini Alex Marquez. Kemenangan itu disambut lega oleh D'Alicna karena Bagnaia menang ketika tekanan dan keraguan sedang tertuju padanya. Pecco tidak hanya tertutupi bayang-bayang Marquez yang menyapu bersih hasil teratas di balapan sebelumnya. Pecco Bagnaia sempat mengeluh tidak cocok dengan motor barunya. Dia sampai membuat geger karena ingin kembali ke motor musim lalu, kalimat yang diklarifikasinya menjadi kembali ke feeling seperti bersama motor lama. Gigi lalu mengalihkan perhatiannya kepada Marquez yang terjatuh ketika mendominasi MotoGP Amerika. MotoGP Amerika sebenarnya menjadi taman bermain Marquez karena catatan 8 pole position dan 7 kemenangan. Namun kesalahan kecil membuatnya gagal finish dan memutus tren kemenangan beruntun yang dimulai sejak seri pertama. D'Alicna yakin Marquez bisa bangkit pada MotoGP Qatar meski lebih mendukung Bagnaia jika melihat rekam jejaknya. Penting bagi Pecco untuk kembali ke jalur kemenangan, tapi lebih dari kemenangan balapan itu penting karena perasaan yang ia miliki pada motornya sejak kemarin yang memberi saya harapan terbesar. Terutama karena balapan berikutnya adalah trek favoritnya, jadi saya rasa dari sini dengan hasil ini pasti dapat menjadi suntikan motivasinya untuk balapan berikutnya. Teknologi selalu selangkah di belakang dibandingkan dengan pikiran pembalap dan ini harus diperhitungkan karena kita sering mengabaikan solusi teknis yang lebih baik di atas kertas. Tetapi jika solusi itu tidak lebih baik menurut pembalap, lebih baik membiarkannya begitu saja dan pada akhirnya pikiran pengendaralah yang perlu diperhatikan lebih dari sekadar motornya. Komponen teknis yang kami pakai di Austin sama dengan di Argentina, pengaturannya tentu saja berbeda tapi basis dari motor tetap sama. Losail adalah sirkuit yang biasanya kami sukai dan Pecco khususnya sangat menyukainya. Mungkin Marc kurang menyukainya, tapi pada akhirnya balapan tetaplah balapan, jadi yang difavoritkan pun bisa gagal menang. Mereka yang memulai di posisi kedua bisa mendapatkan hasil yang penting dan balapan motor selalu bagus karena alasan itu, kata Gigi D'Alicna, sebagaimana dilansir dari Motorsport. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dibuat terkejut sekaligus terkesan setelah ganti motor mendadak sesaat sebelum start balapan di MotoGP Amerika 2025. Quartararo menikmati hasil finish ke-10 pada seri ketiga di MotoGP Amerika 2025 pekan lalu. Hasil itu membuatnya bersyukur karena berbagai drama yang telah terjadi sejak start belum dimulai. Kekacauan dipicu banyaknya rider berbondong-bondong ganti motor akibat salah ban hingga soal crash-nya yang terjadi saat sighting lap. Quartararo tergelincir di salah satu rikungan sirkuit kota hingga membuat motornya rusak. Fabio Quartararo pun harus segera mengganti motor dengan motor keduanya yang memiliki pengaturan sasis yang berbeda. Sempat diliputi kecemasan dan sedikit pasrah, namun hasilnya malah tak terduga. Dia merasakan feeling yang bagus walau menggunakan sasis yang berbeda dari pengaturan motor utama. Gara-gara hal itu Quartararo jadi sadar Yamaha dan timnya tak harus terpaku pada cara kerja di bagian-bagian detail. Akan tetapi pokok utamanya adalah bagaimana menggunakan dan memanfaatkan potensi pada motor semaksimal mungkin. Jika terus memperhatikan hal detail, bisa-bisa waktu Yamaha malah banyak yang terbuang sia-sia. Quartararo juga menyadari bahwa mungkin ada yang salah dari langkah perbaikan yang selama ini dicoba. El Diablo berpendapat bahwa mungkin sudah saatnya untuk percaya diri untuk memperbaiki aspek satu dan yang lain. Kami harus berhenti mencari detail-detail kecil. Kami tahu betul bahwa bukan detail-detail yang kita lewatkan. Kami kehilangan banyak hal, tetapi saya pikir sekarang kami benar-benar perlu membangun basic dan berhenti mencoba meningkatkan detail kecil.
Dan yang terpenting mau untuk mencoba ribuan hal selama akhir pekan balapan. Kami perlu lebih merasa bahwa inilah motor kami membiasakan diri dengannya dan mengubah segala sesuatunya agar benar-benar positif. Setelah beberapa lama mengubah banyak hal mengganti sasis untuk melihat apakah motor itu berfungsi lebih baik jika kami yakin sekarang kami yakin, kami punya sepeda motor tapi motor kami kekurangan daya cengkeram motor kami kekurangan tenaga itulah motor yang kami miliki, kami tidak akan menemukannya kalau fokusnya mengubah 1% pada perangkat elektronik, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dinukil dari Canal Plus. Fabio Di Giannantonio mengakui bahwa ia mengganti motor pada MotoGP Amerika 2025 bukan karena alasan apapun selain karena ia mengikuti Marc Marquez. Awal GP Amerika jadi kacau ketika Marquez keluar dari grid sebelum lap pemanasan untuk mengambil motor keringnya. Hal ini memicu kepanikan karena rider lain mengikuti dengan start yang ditunda karena alasan keselamatan. Di Gia melakukan hal yang sama tapi mengaku timnya mencoba menghentikannya. Ia meninggalkan grid karena melihat Marc Marquez mengganti motor bukan karena dia merasa memang sudah waktunya untuk mengganti ban. Di Gia mengakhiri paceklik podium dan meraih podium pertamanya usai membawa Ducati VR46-nya ke posisi ketiga. Ini menandai podium resmi pertamanya sejak memenangkan MotoGP Qatar 2023. Meskipun mendapat keuntungan dari kecelakaan Marc Marquez yang membuatnya kehilangan posisi terdepan di sirkuit kota, namun Di Gia mengakui bahwa lengan kirinya benar-benar kelelahan setelah hanya 7 putaran. Saya tidak punya ide, saya hanya berkata ayo kita lakukan apa yang Marc lakukan dalam kondisi seperti ini, dia selalu cukup pintar. Jadi saya melihatnya berlari, saya melompat dari motor mekanik menghentikan saya dan saya berkata saya harus pergi. Tapi sejujurnya bukan karena alasan apapun, saya hanya mengikutinya. Jika saya memulai dari baris terdepan dan orang di posisi terdepan mulai berlari keluar, saya pikir saya harus mengikutinya dan berada dalam kondisi yang sama. Katakanlah setelah putaran ke-7 saya berkata mari kita lihat papan pit untuk melihat putaran yang tersisa dan ternyata ada 11 putaran, jadi saya seperti itu masalah karena lengan kiri saya sudah benar-benar kelelahan. Saya mulai mengendarai dengan cara yang sama sekali berbeda, mulai menggunakan banyak otot di sekitar tubuh dan sekarang jujur saja saya lelah. Saya mencoba untuk bertahan hingga 5 putaran hingga akhir saya lalu melihat saya menyamai kecepatan Alex dan juga ban saya tidak terlalu buruk, jadi saya mencoba sedikit memacu untuk mengejarnya dan berusaha memulihkan diri tapi saya terlalu jauh dan di putaran terakhir saya kehilangan sedikit kecepatan bagian belakang di sana-sini. Saya berkata tidak apa-apa seperti ini, mari kita selesaikan balapan dan melakukan wheelie, kata Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilansir dari Crash.